Bapak Ibu dan Saudara, Indonesia dianugerahi budaya yang begitu banyak, beraneka budaya hadir dan lahir di Indonesia. Dan budaya-budaya itu mewarnai kehidupan berumah tangga dalam pernikahan banyak orang. Nah, dalam ngopi bareng hari ini, ngobrol untuk pertumbuhan iman, kita akan mendengarkan pasangan yang berasal dari dua kebudayaan yang berbeda. Siapa mereka dan apa yang akan mereka bagikan? Mari kita ikuti bersama dalam Ngopi Bareng hari ini. Ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, inilah keluarga muda pasangan Hebring se-MY. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti sudah kenal dengan dua orang ini. Dua orang inilah yang akan berbagi ngobrol dengan kita di Ngopi Bareng hari ini tentang keseruan berbeda budaya dalam kehidupan pernikahan. Nah, mari kita berkenalan dan langsung dengar cerita seru dari mereka. Halo kakak-kakak. Halo lagi. Dan abang-abang. Boleh memperkenalkan diri dong, siapa namanya, lalu anggota keluarganya siapa aja, lalu biar sekalian lah ya. Berasal dari manakah kakak dan abang ini? Lalu ini sedikit nostalgia aja kali ya. Dulu ketemunya di mana? Lalu kok bisa seperti sekarang ini? Boleh. Silakan Kak dan abang. Abang dulu. Oke, nama saya David Binsar Simanjuntak. Saya dikaruniai dua orang anak, sama ya. Yang pertama Ilona 11 tahun, yang kedua Dev 13 bulan. 14. Hampir 14. Itu saja. Asalnya Karena berembel-embel Simanjuntak sebenarnya asalnya dari Batak, tapi saya lahir di Bandung. Jadi Batak swasta lah gitu. Ya. Iya. Kakaknya? Oh iya. Hai, nama saya Mariolin Grace Hande. Asalnya dari Poso, Sulawesi Tengah. Nah, menikah dengan dia dan punya anak. Anak yang sama? Anaknya sama 2. Ilona 11 tahun dan Dev. Sebenarnya udah 14 bulan, tanggal 29 kemarin. Lupa Ya kalau udah nambah 1 bulan. Iya. Iya. Nah, Bang David dari Sumatera. Kak Rio dari Sulawesi. Itu kan barat ke timur ya? Iya. Timur ke barat bertemunya di Bandung. Seru juga ya Bapak Ibu, ini kan budaya yang benar-benar berbeda sekali gitu kan. Walaupun Bang David Sumateranya swasta. Tapi kan budaya Sumateranya pasti masih kental banget begitu ya, masih ada. Nah, boleh nggak sih cerita serunya gitu tadi kan, serunya persatuan penyatuan budaya ini dalam kehidupan rumah tangga kalian? Seru ya. Seru. Siapa yang mau ngomong nih? Ya, awalnya sebenarnya kan kalau aku sendiri sebenarnya nggak suka sama orang Batak. Karena merasa orang Batak itu kok kayak casingnya itu kurang menarik gitu. Yang selama ini dilihat, kalau dilihat ternyata di TV banyak ya artis-artis cantik, ganteng yang orang Batak juga. Cuma yang selama ini yang dalam bayangan aku orang Batak itu kotak-kotak, sangar gitu. Jadi nggak suka sama orang Batak. Nah, setiap di kampus juga UKDW waktu itu lihat anak Mapala ikut Mapala orang Batak, wah serem-serem. Tapi ketemu orang Batak yang ini, mukanya lumayan juga. Wajahnya kebetulan secara fisikly ya. Tapi kalau secara budaya menarik sekali gitu ya. Ternyata awal-awal memang datang ke sini teman-temannya banyak orang Batak. Terus setiap kali lihat ada pesta-pesta kayaknya ramai gini-gini gitu. Ya semakin inilah udah merasakan ini. Pas nikah sama dia juga. Seru-seru aja. Seru-seru aja. Bang David sendiri lihat budaya Poso
Udah pernah poso belum sih sebelum kenal sama Karyo? Oh sebenarnya Oh, belum ya. belum. Ya kalau ngeliat budayanya sih sebenarnya ya ramai juga sih karena waktu adiknya menikah ada acara adatnya, terus ada ya ramai juga sih. Jadi kayak pakai baju adatnya, jadi serba rame lah. Jadi ya rame sama rame lah. Rame-rame ya. Gitu. Yang sama dari budaya kalian itu apa sih? Sumatera dan Sulawesi kira-kira ada nggak sih? Samanya itu di masalah apa? Waduh. Kayaknya kalau samanya suaranya kenceng-kenceng kali ya. Oh gitu ya. Nelentoa. Budayanya dua-duanya nelentoa. Suaranya. Oh iya ya. Karena mungkin tempat tinggalnya jauh-jauhan ya. Oh iya Di betul. kampung itu kan Di jadi emang kampung. harus teriak. Sama-sama bersuara keras, jadi itu nggak menyusahkan kalian ya beradaptasi. Justru kalau budaya nggak begitu Mm-mm. terlalu sulit. Justru kalau budaya jadi meramaikan. Oh, oke. Aku pribadi. Jadi karena kebetulan sukanya orangnya ekstrovert. Sesuatu hal yang baru itu menarik gitu. Tapi malah justru yang perlu di penyesuaian justru karena apa ya namanya ya? Karena aku dulunya bekerja yang punya schedule, punya perencanaan yang nanti kalau tahun depan maunya begini, nanti kalau sekian tahun kemudian maunya ini, gitu. Sementara kalau dia orangnya mengalir ya, cenderung mengalir. Iya, kalau dia cenderung mengalir. Kalau saya lihat ya, nggak tahu kalau dia. Ya kan ada di Alkitab kesusahan hari ini. Jadi kapan pusing-pusing ke depan ya? Day by day aja gitu ya. Oke. Jadi secara budaya karena sama-sama tadi gitu ya, seneng rame ya toh, suaranya juga kenceng-kenceng, nah jadi nggak ada masalah. Kalau ini ada nggak sih Karyo sama Bang David, justru karena beda budaya itu kadang-kadang suka berbenturan, konflik, misalnya tentang apa gitu, ada. Coba. Konflik. Arisan. Sebenarnya yang pertama kali tuh waktu Ilona dilahirkan, kita kan bingung nih mau pakai marga atau enggak Oh, gitu iya, kan. iya. Itu Betul. sementara kalau di arisan juga karena kemarin kan kita menikah kan secara nasional aja. Sementara dari aku kan Simanjuntak, mama aku Panjaitan. Kita tuh orang apa namanya dikenal lah gitu kan, karena kita orang tua kita paling tua, jadi dari pihak Panjaitan sama Simanjuntak itu kenal semua Bandung gitu. Nah mereka menuntut gitu loh supaya dimargain. Oke. Nah, sementara kalau dimargain kan bukannya 1 juta 2 juta gitu. Dan gitu akhirnya ya waktu papi meninggal dari pihak Simanjuntak itu ini baru diangkat jadi marga Simanjuntak. Panjaitan. Nah, contohnya waktu papi meninggal itu Pertama mami dulu. Waktu mami meninggal, pas Mami papi yang meninggal. dimargain, pada saat papi dipestain ya gitu Iya, ya. jadi pihak Ada sinambutan. pihak Panjaitan nuntut supaya ini dikasih marga. Nah, sekarang istilahnya kan udah jadi Panjaitan nih. Nah, embel-embelnya ya seharusnya kan Nyonya Panjaitan. Iya benar. Iya. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau umpamanya kita ke arisan, ya rata-rata jadi susah ditanya mana inang itu, katanya kan jadi oh iya, jadi Panjaitannya itu belum melekat sama dia gitu. Belum mendalami Iya, gitu ya mendalami. karyanya sendiri ya. Iya sih, kan kalau pergi ke arisan itu ya Kak, saya merasa sendirian gitu. Jadi maunya kan kalau di arisan itu ada parboru, par anak, yang begitu ya, atau Iya, bagian tulang. bagian anak sama anak perempuan. Jadi Ada gitu, ada boru, bere gitu. Nah, suka terpisah karena dia laki-laki, dia bergabung sama para bapak-bapak. Saya sendirian di para ibu-ibu. Jadi sepanjang waktu bingung mau ngomong apa.
Karena beda umurnya juga jauh, mereka rata-rata udah di atas 60 gitu. Gitu. Iya. Sementara kan selama ini waktu papi masih ada, papi terus yang kearisan aman. Nah sekarang ada COVID, jadi lebih aman lagi. Aman, karena arisannya transfer dan lewat Zoom ya. Arisan virtual gitu ya. Berarti selain tadi budaya marga gitu ya, yang kadang suka jadi menimbulkan masalah, ada yang lain nggak relasi? Misalnya tadi kan kalau dari budaya Batak ada tadi kan boru lah apa tulang segala macam. Kalau dari budaya Sulawesi sendiri ada kayak gitu-gitu nggak sih Kak? Nggak ada ya. Mungkin mirip-mirip. Ya mirip lah sama budaya yang lain. Yang saya lihat memang rumit mereka itu ada ini. Tapi kayaknya sih sebenarnya dari suatu pertalian persaudaraan ikatan itu bagus. Ada kayaknya ini bagus karena mereka itu saling melihat, saling menolong gitu. Yang baik-baik itu banyak juga, walaupun ada kadang-kadang yang terlalu mengikat sehingga susah. Tapi ada banyak baiknya juga dari yang dilihat. Kalau budaya kami itu orangnya bebas-bebas saja. Itu biasanya cuman ikatan jadi kayak pernikahan aja. Jadi kalau misalnya ada perselingkuhan atau itu aja yang diatur. Kalau yang Batak kan kayaknya semuanya itu ada aturannya. Semua fase hidup manusia kalau di Sumatera di Batak tuh ada ya. Adat-adatnya. Kalau di Poso enggak ya? Cuma perselingkuhan aja ya diatur adat. Soalnya yang dimention soal perselingkuhan soalnya. Iya kayaknya yang lain-lain tuh nggak ada hukum adat gitu. Selama ini kalau dengar dari, karena memang aku juga udah dari SMA udah keluar dari sana, kan baru mulai ke sana pas liburan itu pun cuma sekedar dengar gosip-gosip ya itu yang diatur oleh adat itu biasanya malah perselingkuhan. Aduh. Nah, ini menarik juga ya Bapak Ibu dan Saudara bahwa memang budaya itu kadang kan kalau kita terlalu terikat pada satu budaya tertentu tuh jadi nggak bebas ya. Tapi di sisi lain kan budaya tadi seperti Abang dan Kakak bilang mengikat persaudaraan satu dengan yang lain. Pernah nggak ngalamin gitu ya, misalnya dalam sebuah rapat keluarga atau pertemuan keluarga gitu ya, lalu kemudian muncul perbedaan persepsi. Kalau di budaya kami tuh nggak boleh digitukan misalnya. Kalau di tempat kami justru harus dibegitukan. Ada nggak sih kayak gitu-gitu misalnya kayak potong babi misalnya. Atau ya nggak ada yang begitu-begitu. Gimana ya? Kayaknya nggak ada. Mungkin ya. orang lain ada tapi kita enggak. Mungkin ya orang kalau kita mah di Poso mah aja sih. Di Poso mah pemakan babi sama. Iya. Nggak rebutan bagian mana, kepala, dada, paha kanan, paha kiri. Di budaya Batak yang mungkin itu. Tapi kebetulan keluarga mereka yang diadat cuma satu ya Bang ya. Yang dan kami nyusul kalau yang pernikahan diadatin sejak menikah ada satu kakak perempuannya. Kalau kami mah kan ketika mami dan papi nggak ada meninggal. Ya, meninggal. Oh gitu. Yang paling menonjol nih dari budaya masing-masing apa sih? Kalau boleh promosi sedikit gitu ya, siapa tahu kan anak muda di luar sana jadi nggak takut lagi sama budaya Batak atau budaya Poso. Apa nih? Kira-kira budayanya yang paling menonjol apa? Mungkin pernikahan supaya kan mumpung COVID nih adatnya udah dipersingkat gitu. Ya kan ya. Dia semakin berkembangnya zaman kan sudah nggak terlalu keras lagi kan ya untuk pernikahan adat. Soalnya ada teman dia batal menikah, bukan batal mungkin ya, istilahnya diundur karena uangnya nggak cukup untuk membiayai pernikahan yang diinginkan oleh keluarga. Itu disayangkan kan. Dan itu udah dimundurnya untuk kejadian kurang lebih 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ini sayang banget gitu. Maksudnya dan aku nggak tahu apakah itu memang bagian dari cobaan mereka. Iya kan? Ya bagian
cobaan dari kekuatan cinta. Nah, jadi itu dimaknai ke arah sana juga. Tapi ya itu sampai sekarang dia apakah dia masih pacaran sama masih bertunangan dengan pacarnya itu atau enggak? Tapi yang mereka sampai sekarang belum menikah. Oke. Itu yang dari Bataknya ya. Dari Poso sendiri, soalnya saya sendiri nggak begitu tahu nih, nggak begitu kenal Poso tuh seperti apa sih. Kalau Batak kan udah familiar ya. Kalau Poso sebenarnya juga kan karena udah lama nih merantau. Kalau lihat dari pernikahan adik yang cowok, sebenarnya kami juga sebenarnya campuran. Kalau keluarga papa mama itu bukan Poso asli gitu, budayanya ada beberapa budaya lain. Ya, tapi yang justru si istrinya, calonnya, si adik saya laki-laki, ipar yang perempuan. Justru mereka juga campuran. Bapaknya Chinese, mamanya budaya Napu ya, Poso bagian Napu. Nah, justru mereka yang meminta untuk ada adat gitu. Padahal sebenarnya mereka juga campuran. Ini juga kami juga malah kami yang nggak begitu mengenal budaya Poso gitu, karena selama ini nasional aja cara menikahnya. Kalau dilihat secara umum gitu Kak, nggak cuma soal pernikahan atau berkeluarga, secara umum budaya Poso itu gimana sih? Malah justru biasa aja, tidak seperti yang gimana ya, karena saya nggak rumit gitu nggak ya. rumit. Nah ini rumit nih kalau yang memang mau dijalani agak rumit. Kalau di sana keluarga bertemu dan mau mau menikah. Kalau mau menikah ada malam untuk adat, bawa penyerahan wanita kepada keluarga pria. Dan mereka di sana bedanya ini mereka adat dulu, nikah adat dulu baru dibawa sebelum ke gereja, nikah adat dulu. Kalau orang Batak kan nikah gereja dulu baru diadatkan. Oke. Nah, Bang David sama Karyo itu kan berarti sudah menjalani pernikahan berapa tahun? 12 ya. Nah, September kemarin 12 tahun. Nih banyak juga ya yang nikahnya bulan September ya. Nah, selama 12 tahun pernikahan dengan budaya yang berbeda seperti ini, apa sih yang kakak-kakak dan abang dapatkan gitu? Pelajaran tentang hidup berkeluarga itu seperti apa sih? Refleksi yang bisa dibagikan nih buat kita semua sekarang. Aku ya udah, memang jarang ngomong. Ya, makanya ini kan jadi kayak dipaksa sebenarnya. Karena pengen dengar kan suaranya Bang David ya, Bapak Ibu, jarang kita dengar suaranya. Dia mah cuma di badminton yang berani. Berani nyemesnya cuma di badminton ya Bapak Ibu. Kalau kita pernah bincang-bincang gitu ya, dan kebetulan kami juga ikut dalam kelompok Pasutri. Pembimbingnya Kak Ica sama Bang Jeffrey, beberapa teman kami yang anaknya sebaya. Kami memang sempat ngobrol kemarin sebelum Covid nih, sempat ketemu bahwa memang masing-masing tuh tidak bisa merubah pasangannya. Pribadi aku begini, pribadinya dia seperti itu gitu. Dan awal pernikahan pun waktu itu sama Papati udah bilang nih, kalian berdua berbeda gitu. Kalau aku itu gas, kalau dia rem. Ya. Sebenarnya justru karena berbeda itulah malah saling melengkapi. Terasa lebih kebayang dong kalau dua-duanya gas ya. Kayaknya ngap-ngap. Atau dua-duanya rem gitu. Gak jalan-jalan. Misalnya kalau di rumah ada yang ketok pintu, yang mau buka siapa nih? Gak ada yang jalan. Tamunya udah pergi baru buka pintu. Jadi justru malah indah ya. Saya rasa sih indah ya. Asik ya. Iya. Bang David sendiri gimana Bang? Pengalaman 12 tahun hidup bersama Karyo, bolehlah curhat sedikit sekarang. Kalau dia kan memang orangnya to the point gitu kan, kalau ada masalah track langsung. Sementara kalau aku tuh menjaga perasaan orang, jadi aku harus muter. Nah itulah, jadi kasih tahu aja dong ini gini. Kalau umpamanya kalau sementara kan aku harus kalau umpamanya kita kasih tahu, nanti dia tersinggung gimana. Nah itulah, jadi
itulah yang sering terjadi selisih paham gitu. Oh, kalau aku indah-indah aja gitu. Baru terungkap. Terungkap. Oh gitu. Nah bersama Ilona dan Dev gitu ya, membesarkan anak begitu kan. Kira-kira menurut pengalaman nih ya yang bisa dibagikan, ngalamin kendala-kendala atau tantangan-tantangan seperti apa sih yang seru atau mungkin juga yang sampai sekarang masih kok digumulkan, yang berat, yang ringan, apapun itu. Kalau Ilona sih sebenarnya karena gara-gara COVID, kalau umpamanya pulang sekolah tuh biasa aku jemput dia pakai motor gitu kan. Dalam perjalanan tuh biasa tuh si Ilona tuh nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Jadi aku seneng gitu. Sejak COVID ini, kelas 6 ini, terus kemarin dia ulang tahun, dikasih HP, ya kebanyakan kayak begini terus gitu kan. Jadi setiap kita mau ini pelukan dikit, dia udah pergi lagi. Nah itulah jadi tantangannya ya begitu sih. Keadaan sekarang ya. Ngalamin ini gitu. ya sekarang. Punya anak remaja ya. Oh iya. Ya agak waktu masih umur belum akil balik ini. Sekarang udah mulai nih dia udah menuju turun lah istilahnya. Udah mulai jaga jarak. Udah keimbas sama COVID juga. Jaga jarak di rumah ya. Tapi jiwa anak-anaknya masih banyak. Dia anaknya cenderung masih banyak bertanya, banyak ini mami cerita gitu. Cuma memang itu ada kalanya kita bingung. Ini kenapa ini dia diam gitu? Kenapa ini ada apa nih? Dulu kan kalau Ilona tuh aku ingat banget dia memang sangat lincah ya. Nah, ini mungkin sekarang udah kelincahannya agak berkurang sejak COVID dan udah mulai remaja ini. Agak berkurang, tapi mungkin baru berkurang 10 menit, 10%-nya ya. 10%. Lincahnya masih ada berarti ya. Lincahnya masih ada. Oh iya. Apalagi punya adik yang sekarang iya. ya. Iya, jadi ada hiburan. Oh ya, punya Dev juga jadi hiburan. Jadi merasa aduh Tuhan terima kasih gitu. Ada dikasih lagi yang walaupun awal-awal deg-degan, aduh sanggup nggak ya, ada anak satu lagi di Bandung gitu loh, keluar pintu itu udah langsung harus money. Dan perbedaannya cukup jauh ya dari Ilona ke Dev tuh 10 tahun ya. Wow, 10 tahun cukup jauh juga ya. Jadi hiburan banget. Nah, terakhir nih ya Bang David sama Karyo, ada nggak sih yang mau disampaikan pesan-pesan atau apapun untuk Bapak Ibu yang ikutan ngopi sama kita sekarang? Apa ya? Yang mengenai apa ya? Kebudayaannya atau budaya dan hidup berkeluarga, berumah tangga. Untuk menikah beda budaya, nggak usah takut lah. Iya. Terkadang banyak beberapa teman juga karena tidak satu budaya, mereka akhirnya putus. Beberapa teman saya juga kayak begitu, ada beberapa akhirnya malah ada yang udah apa ya, udah orang tuanya kenal, tapi entah kenapa karena udah kenal tiba-tiba diurut gitu kan, marga ini sama ini, oh ternyata ini nggak boleh gitu, akhirnya putus kayak gitu. Itu pernah ada juga. Nah cuma itu aja sih, jadi jangan takut kalau kita dasarnya cinta. Beda suku ya, kenapa tidak? Iya, cinta dalam Tuhan. Iya benar sama. Hidup. Pintar ngomongnya. Akhirnya ya. Tuh kan sekalinya ngomong Bang David tuh jelek ya Bapak Ibu ya. Nggak usah takut nih ya buat anak-anak muda yang walaupun beda etnis, beda suku, beda budaya, maju terus pantang mundur, cinta mengalahkan segala hal ya. Apalagi dalam doa. Itu, apalagi dibawa dalam doa dan cinta di dalam Tuhan pasti itu menyatukan ya. Paling utama pesan mama aku dulu, terserah nak kalian mau cari pasangan, terserah mau orang apa, terserah mau pekerjaannya apa, tapi kalian yang tahu masa depan, bahwa dalam Tuhan yang pasti dia orang Kristen gitu. Intinya itu sih. Iya. Yang penting dia orang Kristen, sayang sama Tuhan Yesus. Aduh.
Ini pesan yang sangat mengena ya Bapak Ibu. Di tengah-tengah sekarang kan banyak banget kasus-kasus perceraian gitu ya, KDRT dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ini pesan yang sangat menyejukkan dari Karyo dan Bang David buat kita semua. Thank you banget ya Bang David, sukses buat pekerjaannya. Karyo juga salam buat Ilona dan Dev juga ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.